Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Pasek Mahardika di sini izin untuk melakukan presentasi mengenai Gemini virus pada tanaman cabai. Jadi, Gemini virus ini apa, kemudian di mana adanya, sebabnya apa, nanti kita akan bahas di bagian yang selanjutnya. Next. Oke, sebelum itu, fokus kita di sini adalah membahas virus Gemini pada tanaman cabai. Jadi perlu teman-teman tahui juga, pasti juga sudah mengetahui bahwa tanaman cabai rawit ini merupakan komoditas hortikultura ya, di mana ini biasa digunakan di sebagai penyedap makanan, itu bisa dipakai sambal dan yang lain-lain. Intinya yang pedas-pedas itu digunakannya cabai rawit biasanya kan seperti itu. Kemudian biasanya komoditas ini dipakai di industri makanan dan juga tentunya untuk menyejahterakan para petani cabai rawit di berbagai daerah di Indonesia. Oke, secara taksonomi, klasifikasi dari tanaman cabai rawit ini menurut Jarijah yaitu seperti tertera di gambar, di mana merupakan genus Capsicum dengan spesies Capsicum frutescens L. Nah, terdapat banyak sekali kendala dalam produksi di tanaman cabai ini. Jadi salah satunya itu adalah penyakit kuning keriting oleh Gemini virus. Apa sih Gemini virus itu? Jadi Gemini virus ini termasuk ke dalam famili Geminiviridae. Jadi famili Geminiviridae ini terbagi menjadi beberapa genus berdasarkan inang dan vektornya. Antara lain ada Begomovirus, ada Mastrovirus, ada Cortovirus, dan lain sebagainya. Di sini bisa dilihat di gambar bahwa Gemini virus ini memiliki partikel berbentuk khas menyerupai dua ikosahedral yang saling terhubung. Nah, jadi Gemini virus ini atau yang kita bahas ini sekarang adalah Begomovirus yang ditularkan oleh kutu kebul, merupakan yang paling banyak menyebabkan penyakit penting pada tanaman pertanian. Jadi Begomovirus ditularkan oleh serangga vektor. Serangga vektornya itu adalah Bemisia tabaci atau kutu kebul. Secara persisten sirkulatif, yang artinya virus ini dapat bersirkulasi di dalam tubuh serangga. Nah, kemudian ditularkan setelah periode laten tertentu. Nah, infeksi Gemini virus ini sering dikaitkan dengan gejala khas berupa mosaik kuning, kemudian klorosis, pertumbuhan kerdil, dan daun menggulung, serta deformasi jaringan. Dalam kasus yang parah, infeksi Gemini virus ini bisa menyebabkan penurunan hasil hingga 80% itu menurut Pharma dan Malati pada tahun 2003. Next. Nah, kita bahas mengenai kutu kebul. Kutu kebul ini pada tanaman cabai biasanya berada di bawah daun. Jadi sangat jarang sekali, bahkan tidak ada kutu kebul yang berkoloni di atas daun. Jadi sebagian besar pasti berada di bawah daun. Kemudian kita klasifikasikan kutu kebul ini. Jadi menurut sistem taksonomi, klasifikasinya adalah berada di filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Alirodidae, dan tentunya spesiesnya Bemisia tabaci. Ini merupakan kutu kebul, ini koloni kutu kebul, dan ini berada di ordo Hemiptera yang berarti bersayap setengah. Jadi bagian pangkalnya keras, bagian belakang itu, bagian ujungnya itu tipis seperti membran ya. Seperti itu. Next. Oke. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, didapatkan siklus hidup dari Bemisia tabaci ini seperti berikut. Dari telur kemudian membentuk nimfa instar 1, instar 2, nimfa instar 3, dan nimfa instar 4 yang biasanya ini berupa puparium, kemudian berubah menjadi imago. Jadi awalnya betina dewasa akan meletakkan telur pada permukaan bawah daun. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebagian besar bahkan koloninya berada di bawah daun. Nah, telur akan menetas menjadi nimfa instar 1 atau crawler. Ini satu-satunya fase yang bisa bergerak mencari tempat. Fase di nimfa ya, di instar. Nah, setelah menempel, berkembang ke instar 2 dan instar 3, lalu instar 4, yaitu puparium, yang bersifat diam seperti pupa. Instar 4-nya diam seperti pupa.
Kemudian muncul imago dewasa yang dapat terbang dan menyebar. Dari telur sampai ke dewasa itu waktunya diperlukan adalah 18 hingga 28 hari bergantung pada suhu. Semakin meningkat suhu tentunya eh, serangkanya akan semakin cepat untuk tingkat kepiridiannya semakin tinggi atau reproduksinya akan semakin tinggi. Nah, hidupnya si dewasa ini bisa 1 hingga 3 minggu ya. Dan fase perusak dari kutu kebul ini adalah nimfa, insar 2-4, dan juga dewasa yang menghisap cairan phloem menyebabkan jikalau itu kutu kebul memiliki virus tentunya akan menyebabkan penyakit kuning keriting. Nah, penyakit yang disebabkan oleh Gemini virus adalah penyakit kuning keriting, di mana jika kita tarik secara internasional, penyakit ini disebut sebagai paper yellow leaf curl virus atau PEP-YLCV, di mana ini akan menyebabkan perubahan warna daun menjadi kuning secara menyeluruh pada tanaman yang terinfeksi berat seperti gambar di sebelah. Jadi terdapat warna kuning seperti ini pada umumnya ya. Dan jikalau kita lihat secara nasionalis mungkin secara di daerah-daerah, penyakit ini sering disebut penyakit bule. Ini juga dilansir dari penelitiannya Sudiono et al. Tahun 2005. Penyakit ini disebut penyakit bule karena penyakit ini bule itu kan cenderung dia rambutnya kuning seperti itu, kemudian mungkin rambutnya juga keriting seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan petani-petani di sana menyebutnya sebagai penyakit bule karena identiknya seperti bule seperti itu. Next. Nah, ini merupakan variasi dari gejala yang disebabkan oleh virus Gemini. Yang pertama ada daun kuning, kemudian ada yang B ini ada daunnya kuning total, ada juga yang membentuk kerupuk ini di C, daun tebal ya. Yang di D itu adalah daunnya hijau kekuningan, yang di E ini dia daun kuning dan juga menggulung. Nah, yang F ini bisa menyebabkan kuning dan kerdil ya. Ini menurut Sudiono et al. Tahun 2005 juga. Di penelitian yang sama. Next. Oke, jadi siklus penyakit. Penyakit Gemini virus ini tentunya sangat didasari atau yang paling terlibat ini kuncinya adalah di vektornya. Jadi terdapat 3 komponen utama yaitu ada virus, inang, dan vektor. Vektor utamanya tentu saja Bemisia tabaci, dan ketika vektor menghisap tanaman maka tanaman tentu saja terinfeksi. Partikel virus masuk ke tubuhnya, kemudian ditularkan ke tanaman sehat yang lainnya sehingga terjadilah penyakit bule ini. Seperti itu. Next. Nah, kutu kebul ini melakukan penularan virus secara persisten sirkulatif. Artinya virus itu tidak langsung menular saat kutu menghisap. Kalau non persisten kan ketika misalkan serangga itu menghisap kemudian langsung memindahkan. Nah, kemudian hilang. Seperti itu. Jadi persisten ini berarti dia akan tetap berada di dalam tubuh si serangga. Nah, tentunya ini terdapat beberapa tahap ya, di mana dari awal kutu kebul akan menghisap cairan phloem daun tanaman yang terinfeksi. Kemudian dia virusnya masuk ke usus serangga, kemudian virus menembus dinding usus, kemudian masuk ke hemolimfa atau ke darah serangga. Nah, setelah itu barulah berpindah ke kelenjar ludah. Ketika sudah berada di kelenjar ludah, maka kutu kebul menghisap tanaman dan tanaman itu akan tertular dari virus Gemini ini. Nah, setelah terinfeksi, kutu kebul bisa menularkan virus seumur hidupnya, biasanya 15 hingga 30 hari. Jadi satu kehidupannya dia ya. Namun, virus tidak diwariskan ke keturunannya atau non-transovarial. Mengapa? Karena virus ini memang berada di dalam tubuh serangga, namun tidak bereplikasi pada sistem reproduksinya si Bemisia tabaci. Jikalau ini merupakan persisten propagatif, maka bisa saja tentu saja bisa ditularkan ke keturunannya. Next. Oke, cara penyebaran dari penyakit ini seperti yang saya katakan tadi, kuncinya adalah ada di vektor. Jadi penularan oleh vektor serangga ini jalur utamanya, kemudian
Bisa saja bahan tanam yang terinfeksi, misalkan bibit yang kita gunakan sudah terinfeksi sejak awal, itu menciptakan suatu snowball effect ke depannya ya, di mana dari kecil bisa menggulung menjadi masalah yang sangat besar. Dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Tetap faktor lingkungan ini berpengaruh, di mana eee, ini akan mempengaruhi faktor semakin tinggi suhu, semakin kondisinya semakin mendukung untuk hidupnya si serangga, maka peningkatan populasi vektor tidak dapat dikendalikan atau melonjak tinggi seperti itu. Next. Nah, strategi pengendalian Gemini virus. Jadi, virus ini tidak dapat disembuhkan ya. Dan tanaman yang sudah kena kuning, yang sudah besar misalkan, itu tidak akan dapat hijau lagi atau tidak akan dapat sehat lagi. Jadi, satu-satunya cara atau eh, upaya yang dapat dilakukan adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini bisa dilakukan melalui beberapa cara. Misalkan kita melakukan upaya kultur teknis, di mana kita memanipulasi atau melakukan teknis-teknis di pada saat ingin menanam cabai ini. Misalkan kita melakukan pemangkasan di awal-awal guna untuk mengurangi daun tua yang kuning, daun tua yang menguning seperti itu. Daun tua menguning ini maksudnya bukan sudah terkena virus, namun daun tua ini kan tentunya satu tanaman bisa menguningkan daun ya, itu secara alaminya dia. Dan daun kuning ini kan akan membuat vektor-vektor atau serangga-serangga tertarik. Karena apa? Karena serangga lebih cenderung tertarik pada hal-hal yang kuning. Maka dari itu makanya ada perangkap kuning, ada perangkap yang menarik serangga itu seperti perangkap kuning, dan ini menarik serangga jika juga terjadi di tanaman secara alami seperti itu. Maka diperlukan pemangkasan. Selain itu, pemangkasan juga berperan penting dalam efektivitas dari penggunaan insektisida. Mengapa? Karena insektisida yang akan digunakan ketika daunnya sedikit itu tentu saja semakin berkurang. Nah, ini mengefektifkan atau mengurangi penggunaan insektisida yang berlebih, seperti itu. Nah, itu sebagai langkah pencegahan. Kemudian yang kedua itu ada pengendalian vektor. Kuncinya tetap di vektor. Ketika vektor hilang, maka tidak akan ada eee, penyebaran dari virus Gemini ini. Karena ketika tanaman misalkan ada 2 tanaman yang terserang virus Gemini, tidak ada vektor, dan di sampingnya ada tanaman sehat tidak akan terkena jika tidak ada vektor. Maka vektor kutu kubul ini yang paling berperan dalam penyebaran virus Gemini ini. Seperti itu. Maka pengendalian vektor bisa dilakukan dengan misalkan kita menggunakan biopestisida secara ramah lingkungan, dan jikalau memang perlu itu bisa menggunakan insektisida sesuai dosis yang dianjurkan. Seperti itu. Dan untuk penyemprotan sendiri tentu saja dari bawah tanaman, karena koloninya kan ada di bawah daun ya. Seperti itu. Dan yang ketiga ada bioteknologi dan genetik, ini berkaitan dengan varietas tahan ya. Dan yang keempat pemantauan dan manajemen lahan. Sebagai petani kita harus memonitoring lahan kita secara rutin dan mengerti keadaan dari lahan kita, seperti itu. Next. Baik, kesimpulannya penyebaran penyakit ini diperkuat oleh populasi vektor tinggi, penggunaan bibit terinfeksi, dan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan kutu kebul. Karena virus tidak dapat disembuhkan, pengendalian yang efektif harus dilakukan melalui pendekatan pengelolaan penyakit terpadu atau IDM yang mencakup penggunaan varietas tahan, sanitasi lahan, pengendalian vektor, serta penerapan teknologi biotek lainnya ya. Nah, sarannya diperlukan penerapan pengendalian terpadu melalui sanitasi lahan serta pengendalian vektor dengan cara biologis. Selain itu diperlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai varietas yang tahan terhadap virus Gemini ini. Seperti itu. Dan tentunya pelatihan bagi petani. Namun petani sekarang kan tentu saja lebih tahu daripada akademisi seperti itu. Dan setidaknya sedikit banyaknya hal ini menambah wawasan teman-teman yang tertarik dengan penyakit Gemini virus seperti itu. Next. Baik, sekian presentasi dari saya.
Saya Pasal Mardika, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.